kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah memiliki karakter, memiliki kriteria azillatin ay atifin aw mutawadhi'in. Mereka itu yang lemah lembut, yang baik, penuh perhatian alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Sifat kedua, karakter kedua, kriteria kedua, orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, a'izzatin adal kafirin ay asyida, yaitu mereka memiliki sifat karakter tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Ciri kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut akan cacian manusia yang mencaci, tidak takut dibenci, tidak takut dihina, tidak takut difitnah, tidak takut dicaci maki, selama tujuan mereka adalah meraih ridha Allah, mencari ridha Allah untuk menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Haddad, anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasairi anbiya'i, dan cinta kepada semua nabi-nabi Allah, wa malaikatihi, dan cinta kepada malaikat-malaikat Allah, wa ibadihi sholihin, dan cinta kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama, wa ma yu'inu ala ta'atih, dan cinta kepada perkara-perkara amalan-amalan sesuatu yang bisa membantu kita, yang bisa mendorong kita, yang bisa mendekatkan kita, memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Al-Quran, cinta kepada amal-amal perbuatan, amal-amal soleh yang bisa menghantarkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu dzalika min mahabbatihi, kata Imam Haddad, itu semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para nabi Allah, cinta kepada para malaikat, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama, kepada orang-orang saleh, cinta kepada ahlul ilmi, itu semuanya bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Li'anna allaha yuhibbuhum wa hum yuhibbunah, karena Allah mencintai mereka semua. Allah mencintai nabinya, Allah mencintai para nabi dan rasul, Allah mencintai para malaikat, Allah mencintai para aulia, Allah mencintai para ulama-ulama yang soleh, yang istiqamah. Wahum yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi cinta kepada Allah, para aulia cinta kepada Allah, para ulama cinta kepada Allah. Bukti kecintaan mereka, mereka totalitas taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cinta kepada nabi itu bukan berarti kita menduakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan hubbur rasul huwa ainu hubbillah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya itu adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dijelaskan di sini ada ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kecintaan kita kepada nabi itu adalah hakikatnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta kepada nabi, cinta kepada aulia, cinta kepada ulama, bentuk cinta kepada Allah. Artinya ya sama kita mencinta para nabi, para aulia, ya sama artinya itu termasuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, man ahabballaha ahabba man ahabbahullah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, man ahabballaha ahabba man ahabbahu Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka otomatis dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang mengaku cinta kepada Allah tapi benci kepada nabi,
benci kepada aulia, benci kepada ulama, maka dusta pengakuan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di antara bukti kecintaan yang benar, maka harus taat kepada Allah, mengikuti kepada aturan Allah, mencontoh mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada nabinya, Allah cinta kepada para aulia, Allah mencintai kepada ulama-ulamanya yang istiqamah, yang soleh. Maka kita pun kalau memang kita cinta Allah, cinta kepada para nabi, cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana dalam syair disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Lau kana hubbuka shadiqan, jikalau memang cintamu itu tulus, jikalau memang cintamu itu benar, la ata'tahu, innal muhibba liman yuhib muti', maka sungguh pasti kau akan taat. Kalau memang kau betul-betul cinta kepada Allah, maka la ata'tah, niscaya kau pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhib muti', karena sang pecinta akan selalu ikut kepada yang dicintai. Kalau memang santri itu benar cinta kepada guru, maka tunjukkan ketaatannya kepada guru. Kalau santri ngaku cinta tapi nggak taat kepada guru, maka fada'wahu batilah. Famanidda'al mahabbah min ghairi ta'ah fada'wahu batilah. Orang yang ngaku cinta tapi tidak mau taat, tidak mau ikut, maka pengakuan cintanya itu batil, bohong, dusta, palsu, PHP. Nah, kita ngaku cinta kepada Allah, maka harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita cinta kepada para nabinya, Allah perintahkan kita cinta kepada para aulia, Allah perintahkan kita cinta, hormat, takdim kepada para ulama yang soleh, ulama yang istiqamah. Nah, di dalam pengertian yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka orang-orang soleh, para aulia, para nabi mencintai Allah. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya seperti apa sih orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka itu mencintai kepada Allah, yang mana kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, amin. Nah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam wa rasuluhu bi muradih wa haqiqati i'rabih. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, mayyartadda. Nah, ada dua qiraah, bil fakki wal idgham. Mayyartad, satu qiraah dibaca yartadda bitasydid bil idgham, kemudian satu kira lagi baca mayyartadid. Jadi kalau nanti dalam Al-Quran ada cetakan, satu cetakan Quran mushaf mayyartada, kemudian ada mayyartadid. Nah, itu dua-duanya bagian daripada qiraat syab'ah. Mayyartadda minkum an dinih ay yarji, barang siapa yang kembali di antar kalian dari agamanya, ilal kufri, kembali kepada kekufuran, artinya orang yang murtad, keluar dari Islam. Nah, sebagian ulama mufassirin mengatakan mayyartad, maksud mayyartad minkum an dinih, yaitu orang yang tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyelisihi aturan Allah, tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan aturan Allah. Allah larang untuk memilih pemimpin kafir, tapi mereka malah memilih pemimpin kafir.
Maka kata Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka jika di antara kalian ada yang keluar daripada agama Islam, yang tidak membela agama Islam, tidak mau mengikuti aturan Islam, tidak mau menjalankan syariat Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya nanti Allah akan mendatangkan kaum sebagai pengganti kalian, mendatangkan biqaumin, suatu kaum, generasi penerus, generasi lanjutan yang menggantikan orang-orang yang berpaling daripada syariat Allah, menggantikan orang-orang yang keluar daripada agama Islam, menggantikan orang-orang yang tidak mau berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan sebagai penggantinya suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat orang kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Sifatnya bagaimana, kriterianya bagaimana, Allah sebutkan adzillatin 'alal mu'minin, kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, memiliki karakter, memiliki kriteria adzillatin ay atifin aw mutawadhi'in, mereka itu yang lemah lembut, yang baik, penuh perhatian, 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Sifat kedua, karakter kedua, kriteria kedua, orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, a'izzatin 'alal kafirin ay asyidda, yaitu mereka memiliki sifat karakter tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Ketiga, mereka memiliki sifat, memiliki kriteria orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, yakni linusrati dinih, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Keempat, wala yakhafuna laumata laim. Ciri kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut akan cacian manusia-manusia yang mencaci, tidak takut dibenci, tidak takut dihina, tidak takut difitnah, tidak takut dicaci maki, selama tujuan mereka adalah meraih ridha Allah, mencari ridha Allah untuk menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri daripada yuhibbuhum wa yuhibbunah, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan yang mereka mencintai Allah. Nah, pengertian dicintai Allahnya bagaimana? Nah, Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsir Hasiyah Sawi dia menjelaskan makna mahabbatillah lahum iqamatuhum lahu fi khidmatihi ma'ar ridha wal isabah. Makna pengertian mahabbatillah lahum, Allah mencintai kepada mereka, iqamatum lahu fi khidmatih, yaitu Allah menetapkan mereka, memberikan kemudahan kepada mereka fi khidmatih, untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'ridha wal isabah, dan Allah meridho kepada perbuatan mereka, Allah ridho kepada yaitu amal-amal mereka, wal isabah, dan Allah senantiasa terus melimpahkan pahala ganjaran kepada mereka. Wa makna mahabbatihim lillah, kemudian makna mahabbatihim lillah, makna mencintainya mereka kepada Allah, kaum itu mereka mencintai kepada Allah, muwalatu ta'atihim wa taqdimu hidmatihi ala kulli syai'i, mendahulukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan hidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama, para nabi, para ulama, para aulia, mereka manusia yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, karena mereka itu Allah jadikan manusia-manusia yang khidmah kepada Allah, yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para nabi, para aulia, para ulama ussolihin memiliki sifat azillah alal mu'minin, memiliki sifat penuh perhatian, penuh kasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, dan asyidda alal kufar, aizzah alal kufar,
para anbiya, para aulia, para ulama solehin yang istiqamah, mereka memiliki sifat yang tegas terhadap orang-orang kafir dan segala bentuk kekufuran, dan mereka yujahiduna fisabilillah. Para nabi, para aulia, para ulama, mereka adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Para nabi, para aulia, para ulama yang soleh, yang istiqamah, mereka tidak takut akan cacian-cacian manusia yang mencaci, walaupun dibenci, mereka tidak takut dibenci, tidak takut dihina, tidak takut difitnah, tidak takut cercaan, cacian daripada manusia, selama mereka yaitu lurus mencari ridha Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salam, selanjutnya lanjut ke kitab lagi. Wa qala alaihi salam, nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Haddad mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, di mana Nabi SAW bersabda, ahibbullah lima yaghzukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Kata Nabi, ahibbullah, cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lima yaghzukum min ni'amih, ay li ajli ma yaghdukum ay yarzuqukum min. Cintalah kalian kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa besar nikmat anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya tidak akan pernah mampu manusia manapun untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka wajib kita untuk mensyukuri itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara cara bentuk syukur, yuk tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mengaplikasikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa ahibbuni bihubbillah. Kata Nabi, wa ahibbuni, cintailah aku, cintalah kalian kepadaku, bihubbillah, karena kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintalah kalian kepadaku karena Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita, cintalah kalian kepadaku karena Allah memerintahkan cinta kita kepada Nabi. Allah mencintai Nabi dan Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi, dan Nabi SAW mencintai Allah. Bahkan cinta kepada Nabi itu bagian daripada syarat, bagian daripada sempurnanya keimanan. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaih, sehingga aku ini menjadi manusia yang paling dicintai olehnya, min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, dan anaknya, wa wali, dan orang tuanya, wa nasi ajmain, dan manusia pada umumnya semuanya. Jadi kalau kita mencintai Nabi kurang daripada cinta kita kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cintai, berarti belum sempurna iman kita. Maka supaya sempurna iman kita, kita harus mencintai Nabi melebihi daripada kecintaan kita kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal mahbuba mahbubun, karena yang dicintai oleh yang dicinta, mahbubun, harus dicintai. Li'annahu subhanahu wa ta'ala ahabbani fawada mahabbati fikum. Ini syarah dalam kitab Fathul Qadir, syarah hadisnya, li'anna mahbubal mahbub, karena sesungguhnya yang dicintai oleh yang dicintai, mahbub itu juga dicintai. Li'annahu subhanahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ahabbani, kata sungguhnya Allah mencintai Nabi, fawadda'a mahabbati fikum, dan Allah menetapkan kecintaan kepada Nabi pada kita semua.
wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Kemudian kata Nabi, wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintalah kalian ahla baiti kepada ahlu baitku, kepada zuriyahku, bihubbi. Nah, tafsir makna dari bihubbi pertama, ay lihubbi iyahum au lihubbikum iyaya. Makna pertama, bihubbi iyakum, cintalah kalian kepada ahli baitku, bihubbi ayil hubbi iyahum, karena aku mencintai kepada mereka. Kata Nabi, cintalah kalian kepada ahli baitku, kepada dzurriyyahku, kepada keturunanku, kepada keluargaku, karena aku mencintai mereka. Mana kedua, lihubbikum iyaya, bihubbi ay lihubbikum iyaya, cintalah kalian kepadaku karena kecintaanmu kepadaku. Artinya kita dipindahkan cinta kepada ahlul bait Nabi kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi. Kalau kita mengaku cinta ke Nabi, ya cinta dong ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Faidul disebutkan, li'anni ahbabtuhum bihubbillah lahum wa qad yakunu amran bihubbihim li'anna mahabbatahum lahum tasdiqun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang menafsirkan makna bihubbi li'anni ahbabtuhum. Kata Nabi, cintailah kepada ahli baitku, cintailah keluargaku, cintailah dzurriyyahku. Bihubbi maknanya karena aku mencintai mereka, sebab Allah cinta kepada mereka. Wa qad yakunu amran bihubbihim, dan Allah perintahkan mencintai kepada mereka sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Allah, qul, sampaikanlah wahai Nabi, sampaikanlah wahai Rasul, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak pernah meminta upahan, tidak pernah meminta balasan kepada kalian, ay ala tabligir risalah. Sampaikanlah wahai Nabi kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, aku tidak akan pernah, tidak pernah dan tidak akan pernah meminta balasan, meminta upahan kepada kalian atas menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah Islamnya kepadaku, illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah fil qurba. Aku tidak minta apa-apa kecuali aku minta al mawaddah fil qurba, minta kalian mencintai fil qurba pada kerabatku. Nah, siapa kerabat di situ? Para ulama mufassirin, Imam Ibn Abbas makan kurba di situ adalah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna mahabbatuhum lahum tasdiq, lianna mahabbatuhum tasdiqun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mencintai ahlul bait Nabi, mencintai dzurriyyah Nabi, tasdiqun lin nabi, itu bentuk tasdik, pembenaran kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam anillah, dan bersabda Nabi SAW anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Wajabat mahabbati, wajabat ay haqqat, wajabat mahabbati ay haqqat mahabbati, berhak seseorang mendapatkan kecintaanku. Mahabbah, manal mahabbah min Allah ay ar-ridha was sawab, Allah memberikan keridhaan, Allah meridhoi dan Allah memberikan ganjaran. Sebab maknal mahabbah, aslu maknal mahabbah mailul qalbi wa hadza mustahilun Allah. Asal makna mahabbah itu kecondongan hati, dan mana ini mustahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hakikat ini mustahil, maka mahabbah kepada mananya makna majazi ay ar-ridha wa sawab, Allah meridhoi dan Allah memberikan ganjaran. Berhak mendapatkan keriduanku, berhak mendapatkan kecintaanku, berhak mendapatkan pahala dariku, kata Allah. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang mutahabbina fiyya, yang saling mencintai karena
karena aku. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, wal mutajalisina fiyya, dan orang yang bergaul, sering bergabung, sering bersatu, menjalin sebuah persatuan perkumpulan pihak karena Allah, menjalin persatuan untuk berjuang di jalan Allah, menjalin sebuah perkumpulan persatuan, duduk bareng bergaul karena satu tujuannya itu membela agama Allah. Wal mutazawwirina fiyya, dan orang yang saling mengunjungi, saling berziarah, saling mendatangi, saling silaturahim karena kecintaannya kepada Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi, suka memberi, saling memberi hadiah satu sama lain fiyya karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena urusan dunia. Wajabat mahabbati, maka orang tersebut berhak mendapatkan kecintaanku, yakni mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut menunjukkan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil mahabbati sadiqati alamatun ajalluha wa a'laha kamal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, wallahu a'lamu bissawab. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.